Manusia secara alamiah memiliki karakteristik untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan atau disebut kemampuan adaptif. Kemampuan adaptif bagi manusia merupakan syarat penting bagi terjaminnya keberlangsungan hidup. Kebutuhan terhadap kemampuan beradaptasi berlaku tidak saja untuk individu, tapi juga organisasi dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini, baik individu maupun organisasi menghadapi permasalahan yang sama, yaitu perubahan lingkungan yang konstan, sehingga karakteristik adaptif dibutuhkan. Adaptasi terhadap perubahan dan tantangan dilakukan melalui inovasi. Inovasi yang baik dihasilkan dari sebuah kreativitas. Inovasi pada tataran ide akan sulit terwujud jika kreativitas inovatornya tidak bekerja dengan baik. Oleh karenanya, kreativitas yang terbangun akan mendorong kemampuan adaptif pegawai dalam menghadapi perubahan. Adapun dimensi-dimensi kreativitas antara lain fluency, flexibility, elaboration, dan originality. Dalam konteks organisasi, penerapan budaya adaptif akan mendorong pembentukan budaya organisasi yang berkinerja tinggi. Organisasi adaptif esensinya adalah organisasi yang terus melakukan perubahan dan mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur dasar, yaitu lanskap, pembelajaran, dan kepemimpinan. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan, baik individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Salah satu tantangan yang dihadapi individu dan organisasi adaptif adalah situasi VUCA. Ancaman VUCA dapat dihadapi dengan menggunakan kerangka kerja bernama VUCA Prime, yaitu Vision, Understanding, Clarity, dan Agility. Dalam konteks pemerintahan, budaya adaptif merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan untuk menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Penerapan budaya adaptif dalam pemerintahan diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Lebih lanjut, panduan perilaku atau kode etik nilai adaptif bagi ASN yaitu: pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan yang ketiga, bertindak proaktif. Adaptif dalam konteks organisasi pemerintahan. Pemerintahan adaptif mengacu pada cara-cara di mana pengaturan kelembagaan berkembang untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam lingkungan yang berubah. Pemerintah dalam pusaran perubahan yang dinamis atau dynamic governance. Organisasi pemerintah tidak dijamin mampu menghadapi seluruh perubahan yang terjadi, kecuali dirinya harus ikut serta bergerak dinamis. Oleh karenanya, diperlukan modal utama untuk mengembangkan kemampuan tata kelola yang dinamis. Modal tersebut yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan proses yang lincah. Kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis. Dalam konteks pemerintahan, dikenal istilah collaborative governance, yaitu sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor. Lebih lanjut, istilah tersebut dijelaskan sebagai sebuah pendekatan untuk pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, dan serangkaian aktivitas bersama, di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi, serta berbagi tanggung jawab dan sumber daya. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Selanjutnya, proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu trust building, face-to-face dialogue, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan menetapkan outcome antara. Dalam konteks ASN, telah ditetapkan panduan perilaku kolaboratif,
yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sementara, kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Faktor tersebut yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antar entitas publik. Sedangkan, faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, dan kedua, dasar hukum kolaborasi tidak jelas. Di Indonesia sendiri, kolaborasi antar badan atau kementerian telah diamanatkan dalam undang-undang, yaitu dalam pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.